Ada sebuah lembaga yang harus kuat posisinya di dalam sebuah negara. Karena garda terdepan pertahanan negara ya lembaga ini. Dan terkadang banyak hal seram bahkan tidak difahami oleh orang awam. Jangankan orang awam, wakil rakyat yang namanya DPR saja yang paham akan keberadaan lembaga ini jarang. Apalagi mereka yang kemasukan doktrin barat yang liberal dan seakan-akan mengatakan demokratis. Memandang lembaga ini menakutkan dan bisa melanggar HAM. Lebih baik dilemahkan. HAM versi mana nih? Ayo kita diskusi, wahai para sahabat pendukung HAM versi mana? Orang membunuh seperti teroris, membunuh ratusan orang, dihukum mati boleh nggak? Lalu atas nama HAM jadi dihukum seumur hidup. Kalian tahu nggak berapa biayanya ongkos ngurusi seorang pembunuh bajingan seperti itu? Murah? Ya enggak lah, mahal. Amrozi, Imam Samudra dan lain sebagainya waktu sebelum dieksekusi, negara itu membuang uang 6 miliar hanya untuk ngurusi mereka. Lalu ada yang memuja HAM ala barat dan banyak lagi akademisi kaum humanis ala barat meminta Indonesia menegakkan HAM ala barat. Barat yang mana bos? Amerika gitu. Ini fakta. Di penjara Guantanamo banyak orang ditahan tanpa disidang, tahunan malah ditahannya atas nama Patriot Act. Bisa dilakukan. HAM mana seperti itu? Di Amerika NSA, National Security Agency atau NSC, National Security Council, bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih kejam dari HAM manapun. Menahan, menangkap, merekam, menginterogasi dan bisa tanpa court approve. Terus di mana HAM-nya? Malah Indonesia saat ini lembek banget, terlalu lemah terhadap kejahatan kelas kakap atau extraordinary crime. Tapi hebatnya lagi, Indonesia bisa mengkriminalisasi apapun. Kalau sahabat adalah bagian dari justice fighter atau defense army, Anda sering harus mengelus dada. Kalau Anda pejuang keadilan dan pejuang keamanan, Anda akan sulit karena sistem kita yang katanya negara hukum ini sering bolak-balik hukumnya berdasarkan undang-undang dan kita jadi kaku, tidak praktis. Agar sebuah tindakan sah secara hukum, maka undang-undangnya yang disesuaikan dengan maunya sekelompok orang atau untuk kepentingan bangsa lain lewat DPR wakil rakyat tentunya. Dan selama ada fulus lancar semua. Ini mental wakil rakyat yang dominan saat ini, yang mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Mau bukti, banyak partai yang mementingkan kelompoknya daripada rakyat. Berapa kali saya ikut rapat partai dalam diskusi mana yang ngomongin rakyat, semua adalah ngomong tentang merebutkan kekuasaan dan jatah menteri. Gak ada lain mikirnya. Kembali ke diskusi awal tentang lembaga yang tersingkirkan atau dimarginalkan tadi. Banyak moto kredo di sana yang salah satunya ada di benak pasukan terbaik itu adalah kalimat ini. Bukan berapa banyak musuh yang kami bunuh, namun berapa banyak manusia yang terselamatkan. Kalimat ini sangat provokatif terutama bagi manusia humanis dan liberal. Namun bagi seorang manusia dalam pasukan khusus, cara pandangnya berbeda 180 derajat dari kaum liberal humanis. Seperti dalam moto barusan, banyak yang tidak suka dengan doktrin perang, doktrin survival yang ada kata membunuh sesama makhluk Tuhan. Kejam? Ya benar. Oke, saya beri sebuah fakta. Kalau Anda memimpin 1,4 miliar penduduk, bangsa Anda ingin bangsa itu 100 tahun lagi ada, 500 tahun lagi negara Anda itu tetap ada, bangsa Anda utuh. Kalau mau tahu bangsa itu dalam kurung bangsa Cina gitu ya. Kalau Anda pemimpin sebuah bangsa yang penduduknya berjumlah 370 jutaan kira-kira, dan 200 tahun lagi bangsa itu mungkin menjadi 1 miliar penduduknya. Anda ingin bangsa tersebut tetap besar, tetap survive, tetap mengontrol dunia. Dalam kurung bacanya Amerika ya. Sejarah mencatat sejak ratusan tahun bangsa Eropa menaklukkan dunia baru tujuannya untuk survival kelangsungan bangsanya sendiri. Jadi sekarang ini semua adalah sebuah tindakan mengatasnamakan demi dalam tanda petik survival of a nation, demi mempertahankan hajat hidup bangsa dan negaranya. Coba kita lihat fakta 70%, 80% perang konflik ada di daerah penghasil minyak bumi. Benar kan? Apa itu tidak didesain? Apa itu jadi sendiri? Ayolah, kita sudah pada dewasa semua, pasti didesain lah oleh negara yang 100 tahun lagi ingin tetap utuh. Diciptakan perang di sebuah negara karena minyaknya akan dia sedot. Lalu kalau 30 tahun ke depan, di mana fosil oil minyak bumi udah berkurang atau habis, maka untuk menghidupi bangsanya, sebuah bangsa di dunia ini akan berubah porosnya. Kita semua akan bergantung pada energi terbarukan seperti kelapa sawit, jagung, singkong, tumolase, pohon jarak, sukun, dan banyak lagi bergantung pada negara tropikal yang subur, yang negaranya tidak perlu pupuk karena banyak ring of fire, gunung Merapi yang selalu memuntahkan pupuk organik ke alam sekitar. Maka mata mereka menatap negara-negara tersebut.
Negara tersebut negara siapa saja. Kita tahulah negara tersebut. Negara itu adalah Indonesia. Bagaimana cara menaklukkan negara tersebut? Pakai perang asimetrik. Nggak perlu pakai yang namanya proxy war saja dulu. Pinjam tangan orang lain. Adu domba saja dulu. Pakai media atau dikenal dengan media warfare. Pakai budaya atau dikenal dengan nama cultural warfare. Pakai keuangan atau namanya currency warfare. Pakai media warfare. Dan pakai demo. Dan banyak lagi sudah dilakukan dan akan dilakukan. Hati-hati. Saran saya adalah gunakan lembaga yang saya sebut di awal video ini sebagai solusinya.